Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 2 Marpin Haris akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Materialisme Kebudayaan Saat Pandemi dalam Bidang Pertanian. Adapun anggota kelompoknya yang pertama Nur Adawiyah Siregar, Indah Sari Pratiwi Marbun, Sri Regina Pacia Sinaga, dan Ezra Osara Harepa. Langsung saja, latar belakang. Pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi seluruh negara. Tidak ada pertanian maka masyarakat akan mati kelaparan. Pertanian pun menjadi salah satu bidang penunjang ekonomi suatu negara. Biasanya, pertanian menggunakan berbagai jenis peralatan, baik yang masih tradisional ataupun yang sudah modern. Dengan kondisi pandemik saat ini, sektor pertanian pastinya memiliki kesulitan tersendiri. Para petani tradisional tidak bisa bekerja secara normal karena diharuskannya untuk bekerja dari rumah ataupun dengan diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini juga akan merugikan masyarakat dan pemerintah karena petani tidak optimal dalam menyokong kebutuhan pangan negara. Padahal, kelaparan dan virus sama-sama berbahaya. Materialisme budaya menekankan bahwa mindset dipengaruhi oleh status dan infrastruktur yang ada di lingkungan sekitar. Para petani memiliki mindset yang dipengaruhi oleh peralatan yang mereka gunakan. Dengan kondisi pandemik, mereka dituntut untuk mengkali bagaimana pertanian dengan berjalan di tengah pembatasan ruang gerak manusia dengan peralatan yang mereka miliki. Berdasarkan uraian di atas, kami ingin membuat suatu penelitian kualitatif yang berjudul Materialisme Kebudayaan Saat Pandemi dalam Bidang Pertanian. Kemudian ada perumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh antara suprastruktur terhadap struktur dan infrastruktur dalam masyarakat pertanian. Yang kedua, apakah perubahan suprastruktur terhadap struktur dan infrastruktur terjadi akibat social distancing dalam masyarakat pertanian. Penelitian kami menggunakan teori materialisme kebudayaan Marpin Haris. Marpin Haris mengatakan, materialisme budaya didasarkan pada prinsip-prinsip epistemologis tertentu yang dipegang secara umum oleh semua disiplin yang mengklaim memiliki pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu didapat melalui operasi-operasi yang bisa diulang dan terbuka, yaitu lewat observasi dan transformasi logis. Materialisme budaya yang digaungkan oleh Marpin Haris tak jauh-jauh dari konsep di atas. Menurutnya, budaya manusia terbentuk bukan oleh hal-hal yang mistis, melainkan pengaruh dari materi yang ada di sekitarnya. Ia berangkat dengan premis dasar bahwa materi mempengaruhi kesadaran manusia. Jika konsep materialisme yang ditawarkan oleh Karl Marx terdiri dari basis dan suprastruktur, di mana basis menjadi determinan, maka konsep materialisme budaya yang ditawarkan Haris mencoba mengadopsi sekaligus memodifikasi konsep dari Marx. Haris melihat bahwa hal-hal seperti produksi dan reproduksi mempunyai peluang untuk mempengaruhi ekonomi domestik dan ekonomi politik. Begitupun juga berpeluang untuk mempengaruhi suprastruktur perilaku emik dan etik. Namun, ini tidak mutlak. Materialisme budaya juga menerima kemungkinan-kemungkinan bahwa struktur dan suprastruktur dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh infrastruktur. Materialisme budaya memfokuskan untuk menemukan kausalitas antara infrastruktur, struktur, dan suprastruktur. Adapun metode yang kami lakukan yaitu dengan penelitian etnografi. Spratly dalam Batu Aji pada tahun 2009 menjelaskan etnografi sebagai deskripsi atas suatu kebudayaan untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Lebih lanjut, Spratly dalam Batu Aji 2009 menjelaskan bahwa dalam penelitian etnografi terjadi sebuah proses di mana suatu kebudayaan mempelajari kebudayaan lain untuk membangun suatu pengertian yang sistematik mengenai kebudayaan dari perspektif orang yang telah mempelajari kebudayaan tersebut. Adapun informan kami yang pertama, Ibu Riris Burumanik, alamat Desa Bandar Khalifah, Kabupaten Sergai, dengan
umur 39 tahun, pekerjaan bertani. Informan yang kedua bernama Ibu Lydia Sitinjak, berumur 42 tahun, beralamat di Desa Serimah, Kabupaten Sergai, pekerjaan sebagai bertani. Kemudian adapun pembahasan dalam penelitian kami ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya petani sangat berperan dalam mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat. Perubahan infrastruktur dalam paradigma kultural materialisme Marvin Harris terdiri dari perubahan mode produksi dan perubahan mode reproduksi yang merupakan basis perubahan dalam suatu masyarakat. Jika infrastruktur berubah, maka struktur sosial berubah dan akan mendorong terjadi perubahan suprastrukturnya pula. Demikian sebaliknya, jika suprastrukturnya berubah, maka akan merubah struktur sosial dan infrastrukturnya. Perubahan infrastruktur masyarakat petani dalam hal ini perubahan pada mode produksi ditandai dengan masuknya petani dan program perkebunan dengan kemitraan plasma. Sementara perubahan mode reproduksi dalam masyarakat dengan masuknya transmigrasi dan perkembangan komposisi penduduk dengan pengaruh program keluarga berencana sebagai upaya membatasi jumlah penduduk. Perubahan infrastruktur ini mendorong perubahan pada yang pertama pola tanam, yang kedua status dan kepemilikan lahan, dan yang ketiga perubahan pada unit dan pola produksi dan teknologi. Kemudian informan kami mengatakan bertani merupakan pekerjaan yang sudah mendarah daging dalam tubuh mereka. Sebab pada dulunya nenek moyang mereka yang hidup di dataran tinggi juga melakukan pertanian untuk pertahanan hidup mereka. Jadi mereka berpikir bahwa dengan sekarang ini bertani sangatlah pekerjaan yang paling mulia, karena mereka mampu bertanam dan menghasilkan beras yang bisa dijual ke gudang dengan harga yang tinggi, serta beras tersebut akan ekspor ke luar negeri untuk menjadi bahan pangan masyarakat. Dengan bertani, banyak masyarakat desa mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya hingga para anak mereka bisa sekolah di perguruan tinggi. Mereka berpikir dengan bertani, padi dapat memberi keuntungan yang sangat besar jika hasilnya bagus. Terkadang dalam bertani memang memiliki kegagalan, sebab pengeluaran yang diberikan tidak seimbang dengan hasil panen tersebut. Dalam melakukan pertanian, banyak masyarakat desa Bandar Halipah bekerja sama untuk melakukan penanaman agar hasil yang didapatkan baik untuk dipanen nanti. Dalam melakukan pertanian, bertanam padi, masyarakat juga menjalin interaksi antar sesama petani dengan cara melakukan saling memberitahu pupuk apa yang mereka gunakan, peminjaman alat untuk bercocok tanam, dan terkadang bantuan berupa saling bergantian menanam padi maupun mencabut padi. Dalam bertani, banyak masyarakat yang akan bersamaan untuk melakukan penanaman padi. Gunanya agar kelak jika sudah panen bisa secara bersamaan. Dan juga hal ini gunanya agar perkembangan padi tidak rusak karena ada yang panen namun yang lain lagi menanam. Semua pasti ada musiman bertanam dan memanen. Hal ini bisa menjadi rasa kerjasama antara petani dan menjalin hubungan yang baik supaya dalam melakukan pekerjaan seperti ini bisa menghasilkan hasil panen yang baik. Dalam melakukan bercocok tanam padi, para petani melakukan cara tanam seperti yang sudah dilakukan oleh nenek moyang dulu di perbukitan dulu dengan cara sebelum melakukan tanam padi. Bibit yang sudah direndam terlebih dahulu akan dibawa ke sawah dan akan melakukan penanaman kemudian. Ketika sudah beberapa bulan akan dicabit dan ditanam kembali sesuai dengan aturan cara tanam. Setelah melakukan cocok tanam maka akan diberikan penyemprotan agar tidak dimakan oleh binatang keong dan ulat. Untuk itu petani akan melakukan pemupukan kepada padi beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang baik. Para informan secara singkat mengatakan bahwa dalam keadaan social distancing mereka cukup kesulitan dalam hal ekonomi. Mereka pun tidak bias mengoptimalkan peralatan yang mereka miliki di kala situasi seperti ini. Mereka pun bekerja tidak serutin seperti biasanya. Peneliti mengambil esensi bahwa mindset mereka yang harus bekerja setiap hari di ladang dipengaruhi juga oleh peralatan-peralatan yang mereka gunakan. Mereka tidak bisa bekerja dengan normal dalam situasi pandemik ini karena peralatan mereka tidak mendukung untuk bekerja dari rumah, dan jenis peralatannya pun digunakan turun-temurun. Meskipun adanya peralatan modern seperti traktor dan pestisida, tetap saja mereka harus bekerja di ladang.
jika ingin menggunakan peralatan tersebut. Ini membuktikan suprastruktur mereka tidak berubah secara signifikan. Maka kesimpulan yang dapat diambil ialah materialisme budaya menekankan bahwa mindset dipengaruhi oleh status dan infrastruktur yang ada di lingkungan sekitar. Materialisme budaya juga menerima kemungkinan-kemungkinan bahwa struktur dan suprastruktur dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh infrastruktur. Materialisme budaya memfokuskan untuk menemukan kausalitas antara infrastruktur, struktur, dan suprastruktur. Bertani merupakan pekerjaan yang sudah mendarah daging dalam tubuh mereka, sebab pada dulunya nenek moyang mereka yang hidup di dataran tinggi juga melakukan pertanian untuk pertahanan hidup mereka. Jadi mereka berpikir bahwa dengan sekarang ini bertani sangatlah pekerjaan yang paling mulia, karena mereka mampu bertanam dan menghasilkan beras yang bisa dijual ke gudang dengan harga yang tinggi, serta beras tersebut akan diekspor ke luar negeri untuk menjadi bahan pangan masyarakat. Dengan bertani, banyak masyarakat desa mencukupi kebutuhan rumah tangganya hingga para anak mereka bisa sekolah di perguruan tinggi. Dalam keadaan social distancing, mereka cukup kesulitan dalam hal ekonomi. Mereka pun tidak bias mengoptimalkan peralatan yang mereka miliki di kala situasi seperti ini. Mereka pun bekerja tidak serutin seperti biasanya. Esensinya bahwa mindset mereka yang harus bekerja setiap hari di ladang dipengaruhi oleh peralatan-peralatan yang mereka gunakan. Mereka tidak bekerja dengan normal dalam situasi pandemik ini karena peralatan mereka tidak mendukung untuk bekerja dari rumah. Dan jenis peralatannya pun digunakan turun-temurun. Meskipun adanya peralatan modern seperti traktor dan pestisida, tetap saja mereka harus bekerja di ladang maupun sawah jika ingin menggunakan peralatan tersebut. Ini membuktikan infrastruktur mereka tidak berubah secara signifikan. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami. Bila ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.